Pertandingan sepak bola Liga 2 antara Persela Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sport Center Tuban, Minggu sore, diwarnai aksi kericuhan antar penonton. Kericuhan dipicu oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain, namun wasit tidak segera meniup peluit tanda pelanggaran sehingga terjadi gol setelah dugaan pelanggaran tersebut. Hingga akhir pertandingan, skor 3-1 yang dimenangkan tim dari Persipa Pati. Kericuhan ini terjadi di menit 59 saat gawang Persela kemasukan gol yang ketiga kalinya. Namun beberapa detik sebelum terjadi gol, sempat terjadi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pemain Persipa. Sesaat setelah dugaan pelanggaran yang membuat pemain Persela terjatuh, wasit tidak segera meniup peluit tanda pelanggaran. Sehingga fokus pemain hanya kepada pemain yang tergeletak di lapangan, dimanfaatkan oleh pemain Persipa untuk kembali menjebol gawang Persela untuk yang ketiga kalinya. Setelah kemasukan bola, kericuhan awal sempat terjadi antar pemain di salah satu sudut gawang. Nyaris terjadi baku hantam, namun kericuhan justru meluas di antara penonton di atas bagian timur. Kericuhan antar penonton yang diduga supporter kedua kesebelasan ini tidak terelakkan, dan para penonton ini sempat terlibat adu pukul. Kericuhan ini terjadi lebih dari 1 menit baik di lapangan maupun di atas tribun penonton. Awalnya pertandingan begitu berjalan aman terkendali, di menit kedua Imam Bagus Kurnia, pemain dari Persipa, berhasil membobol gawang Persela, sehingga kedudukan 1-0 untuk Persipa. Gol kedua dari pemain Persipa Pati, Imam Witoyo di menit 35, membuat Persipa kembali unggul dengan skor 2-0. Persela pun sempat balas dendam saat salah satu pemainnya bernama Herman Sumafo Epandi, berhasil menjebol gawang Persipa di menit 42, sehingga kedudukan skor 2-1. Namun di menit 59 Imam Witoyo dari Persipa kembali membobol gawang Persela, sesaat setelah dugaan pelanggaran terjadi terhadap pemain Persela yang tergeletak di tengah lapangan sehingga memicu kericuhan. Hingga babak kedua berakhir, skor tetap 3-1 untuk Persipa Pati. Head coach Persipa Pati, Yan Bonardin Saragih, mengatakan bahwa dirinya tidak melihat ketidakfairan dalam permainan sepak bola antara Persela dengan Persipa, yang pertandingannya dilakukan di Stadion Tuban Sport Center itu. Saya kurang setuju kalau Anda bilang ketidakfairan, ya, karena jujur saya belum lihat kejadiannya persis seperti apa. Yang paling utama, mentalitas pemain pada saat itu, rasa tidak ingin kalah, rasa ingin memenangkan pertandingan setelah beberapa pertandingan kita gagal memenangkan pertandingan, itu yang ada di emosional pemain pada saat itu. Jadi saya kira saya maklum, tetapi apabila itu benar menjadi kesalahan, saya juga dengan besar hati meminta maaf kalau itu memang benar-benar tidak ya, itu jadi statement itu kita jaga bersama karena memang kita juga datang ke sini untuk menjunjung tinggi sportivitas. Ya, terima kasih. Sementara itu head coach Persela Lamongan, Jajang Nurjaman, mengatakan bahwa pertandingan Liga 2 antara Persela dengan Persipa Pati tersebut tidak mengenakan bagi tim Persela yang ia pimpin. Sejak awal Persela kemasukan gol dan hal tersebut yang merubah konsentrasi pemain Persela. Ya, seperti kita ketahui semua bahwa hasil pertandingan hari ini tidak mengenakan buat Persela. Kita kalah 1-3. Untuk itu dalam kesempatan ini kami sekaligus mohon maaf kepada fans Persela untuk hasil hari ini. Kami sudah berbuat, namun kita kembali terjadi kemasukan di menit-menit awal sehingga itu semua merubah konsentrasi pemain dan secara taktikal jadi berubah juga karena kita kemasukan di menit-menit awal. Kemudian kita juga setelah kita mau bangkit mengejar ketinggalan, terjadi gol yang kurang respect dari lawan, ya, ketika bolanya harusnya fair play lah, harusnya karena ada jeda, udah berhenti semua pemain, dia masih laju untuk sendirian menyuting ke gawang. Saya pikir satu perbuatan fair play yang kurang baik dari seorang pemain asing, yang bukan pemain asing itu bukan yang dimiliki oleh Persipa Pati. Tapi apapun itu, kami kalah 1-3 hari ini semua harus kami berbenah lagi untuk menatap laga di 12 besar nanti, ya. Dan mudah-mudahan pada 12 besar nanti kita semua sudah komplit karena hari ini banyak yang pemain itu.
Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suarsono, My Netra Channel melaporkan.